Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel EduMillennial. Di sini kita akan coba membahas tentang STEM. Ya, STEM. Dan bagaimana kita membuat skrip video tentang STEM. STEM adalah Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika. Sebelum kita mulai bagaimana membuat videonya, kita bicara sedikit tentang suatu hal dari fenomena alam ini, yaitu efek fotolistrik. Teori ini dikembangkan oleh Einstein pada tahun 1905. Kemudian dia mengusulkan untuk bagaimana diadakan percobaan tentang efek fotolistrik. Di sana elektron terpendam oleh energi cahaya. Kemudian elektron itu terhambur menjadi arus listrik, ya, muatan-muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Di sini sama halnya seperti kita ini memberikan energi, paket-paket energi foton dari Bapak Ibu guru pengajar untuk menumpuk apa? Lapisan-lapisan elektron yang ada pada dinding-dinding dari murid-murid kita, dari mahasiswa kita, dari para siswa kita, sehingga menjadi elektron itu terhambur atau menjadi arus listrik sehingga dia bermanfaat. Selama elektron itu tidak terhambur dan tetap dalam inersianya karena energi ambang yang dimiliki dia, maka guru tidak akan mampu memberikan perubahan apapun kepada siswa. Dosen tidak akan mampu memberikan perubahan kepada mahasiswanya. Maka dari itu, bagaimana dosen atau guru memberikan energi berupa paket-paket energi dengan kuantum-kuantum, ya, cahaya energi yang diberikan olehnya untuk bisa menumpuk elektron pada diri mahasiswa sehingga terhambur, sehingga mampu melepaskan dari energi ambangnya, dari inertnya, sehingga elektron terhambur menjadi arus listrik. Ini yang akan kita upayakan, bagaimana menghasilkan perubahan bagi anak-anak kita. Ya, karena belajar itu pada intinya adalah mencapai sebuah perubahan. Baiklah, kita mulai dari sisi yaitu apa sih PJBL STEM? Ya, PJBL kita tahu pelajaran berbasis proyek untuk hal-hal atau proyek-proyek kegiatan nyata di lingkungan yang di dalamnya terkandung STEM, ya. Jadi dalam pembahasan proyek kita atau penjalanan proyeknya, siswa kita itu melakukan berbagai macam tentang terkait dengan STEM tadi. Ada matematikanya, teknologinya, kemudian ada artnya. Dan di sini secara hierarki kita berada di tataran mana? Tataran metodologi dan teknik, ya. Ya, bagaimana teknologi, metode PJBL dan STEM ini bisa membangkitkan atau melepaskan elektron pada siswa kita tadi untuk menghasilkan perubahan atau arus listrik. Ya, di sini ada 5 fase, ya, mulai install, kemudian kita menyusun skrip, kemudian menyusun skrip video, evaluasi dan refleksi. Itu yang akan kita lakukan dalam pembuatan video kegiatan belajar ini. Ya, kita mengetahui dulu sintaks PJBL. Ya, di sana kita menggunakan 6 sintaks. Yang pertama adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang esensial, kemudian perencanaan proyek, kemudian penyusunan jadwal di dalamnya, kemudian melakukan proyek dan evaluasi serta refleksi. Nah, di sini STEM ini berada di setiap tahap PJBL tadi, di dalam persiapan, kemudian mapping kelompok, kemudian memberikan tugas, tujuan, serta hal-hal yang perlu dipersiapkan, entah itu bahan, jumlahnya, dan kualitasnya. Dan artnya itu adalah upayakan dari sejarah atau chemistry yang membuat kita jadi ada makna. Misalkan permintaan dari klien atau permintaan dari masyarakat atau kebijakan pemerintah. Kemudian kita membuat video dari setiap tahapnya. Tahap berikutnya diantaranya adalah membuat pertanyaan. Kita buat adegan-adegan pertanyaan, baik itu secara oral, ya, langsung, maupun berupa tulisan. Misalkan membacakan surat permohonan untuk meminta membuat produk apa. Kemudian yang kedua adalah untuk merencanakan. Ya, di sini ada bagaimana guru memberikan stimulus pada siswa untuk melakukan pembentukan kelompok. Ya, siapa ketuanya, tugasnya apa, tujuannya apa, rentang waktunya apa, tugasnya masing-masing seperti apa, deadline waktunya berapa lama. Kemudian di tahap berikutnya adalah di sini melakukan monitoring, ya. Kita melakukan monitoring saat proses pelaksanaan. Ya, kita di sana harus membantu apa yang perlu dibantu. Scaffolding kita mainkan. Kita melakukan observasi penilaian kepada anak-anak, apa yang mereka lakukan, mana yang aktif, mana yang tidak. Kemudian kita memberikan mungkin memberikan semacam dukungan support, ya, di saat proses berlangsung.
ya, tetapi keputusan-keputusan biarkan anak untuk melakukan sendiri agar mereka menjadi dewasa dalam mengambil keputusan, ya. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu tahap menguji atau melakukan penilaian sementara. Ya, dalam proyek mereka mungkin menjalankan proyek setengah jadi atau mungkin bisa jadi mereka proyek yang dituju atau dicapai itu sudah jadi tapi belum sempurna. Kita bisa memberikan stimulus atau memberikan umpan agar mereka bisa memperbaiki atau menguji kembali, ya. Penilaian laporan sementara ini sangat dibutuhkan bagi mereka untuk evaluasi. Kemudian baru setelah itu kita akan melakukan evaluasi di saat produk mereka sudah jadi atau di saat ending akhir waktu yang telah ditentukan dan produk akhir yang telah didapatkan mereka. Kita akan melakukan penilaian baik itu keterampilan yang dicapai oleh mereka serta produk yang didapatkan. Dan pada tahap terakhir kita melakukan namanya refleksi. Ya, refleksi ini kita lakukan perenungan apa yang telah kita lakukan. Ajaklah siswa berenung, ya, merenung apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita dapatkan. Dan pengalaman apa yang kita berikan saat kita dapatkan saat kita mau pembelajaran itu, dan apa hal-hal yang kita mungkin kesan dan pesan dari mereka tentang apa yang telah kita lakukan dengan apa yang mungkin selama proses kita berjalan ada hal-hal yang mungkin kita dapatkan, ya, di antara mereka. Kita tanya satu persatu di antara mereka agar mereka mau terbuka dan mereka akan memberikan pengalaman berupa kesan dan pesan selama mereka melakukan kegiatan tersebut. Maka pembelajaran kita akan lebih bermakna. Dan ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk ke depan, di saat itu yang tepat ketika refleksi, ya, mereka akan mungkin akan sintetis serta melakukan refleksi serta evaluasi, ya, dari pembelajaran yang telah mereka dapatkan, ya, dan mereka akan memperbaiki tentunya di next time di masa yang akan datang dengan apa yang mereka telah lakukan saat itu. Ini juga penting untuk menggali chemistry antara guru dan murid, ya, mahasiswa dan dosen, serta apa-apa yang mungkin telah mereka lakukan. Menggali makna dengan apa yang telah kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.